Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Vincent Prince Eden Ambarita dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai proses sintesis kuning telur, sintesis putih telur, dan sintesis kerabang telur pada unggas berdasarkan materi biosintesis telur pada mata kuliah produksi ternak unggas. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai sintesis kuning telur atau iop sintesis. Nah, kuning telur itu merupakan bagian telur yang berfungsi sebagai sumber nutrisi utama bagi embrio selama masa perkembangan. Nah, oleh karena itu, kuning telur ini mengandung berbagai macam nutrisi seperti protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam jumlah yang tinggi. Nah, proses pembentukan kuning telur ini disebut sebagai vitelogenesis. Nah, salah satu hal penting yang perlu diketahui adalah bahwa sebagian besar komponen kuning telur itu sebenarnya tidak dibentuk di ovarium, melainkan dibentuk di hati. Nah, di bawah pengaruh hormon estrogen, hati mensintesis berbagai senyawa penyusun kuning telur seperti lipoprotein, fosfolipid, trigliserida, phytologenin, dan very low density lipoprotein atau VLDL. Nah, komponen-komponen tersebut kemudian diedarkan melalui aliran darah menuju folikel yang sedang berkembang di ovarium. Di ovarium, zat-zat tersebut disimpan secara bertahap sehingga ukuran folikel semakin membesar sampai akhirnya menjadi folikel yang matang. Nah, kuning telur itu tersusun sekitar 50% air, sedangkan sisanya itu berupa protein dan lipid dengan perbandingan sekitar 1:2. Nah, kuning telur itu juga mengandung beberapa komponen penting seperti lipofitelin, fosfitin, low density lipoprotein atau LDL, serta karbohidrat dalam bentuk mannose glucosamine. Nah, komponen-komponen tersebut berfungsi sebagai cadangan energi dan nutrisi bagi embrio. Nah, salah satu lipoprotein utama penyusun New York adalah alpha lipofitelin dan beta lipofitelin. Nah, kedua komponen ini memiliki kandungan protein dan lipid yang berbeda sehingga berperan dalam penyediaan nutrisi bagi embrio yang sedang berkembang. Nah, berdasarkan tabel komposisi yang terdapat pada materi, alpha lipofitelin itu memiliki kandungan protein sebesar 78% dan lipid sebesar 22%. Sementara beta lipofitelin itu memiliki kandungan lipid sebesar memiliki kandungan protein sebesar 74% dan lipid sebesar 26%. Nah, pada alpha lipofitelin itu sekitar 60% lipidnya berupa fosfolipid dan 40% itu berupa neutral lipid. Sedangkan pada beta lipofitelin kandungan fosfolipidnya itu mencapai 63% dan neutral lipidnya sekitar 37%. Nah, kandungan kolesterol pada kedua komponen tersebut relatif sama, yaitu sekitar 4,2 hingga 4,3%. Nah, dari data tersebut dapat diketahui bahwa alpha lipofitelin itu lebih kaya protein, sedangkan beta lipofitelin itu lebih kaya lipid. Selain itu, tingginya kandungan fosfolipid itu menunjukkan bahwa komponen ini sangat penting dalam pembentukan membran sel embrio selama proses pertumbuhan dan perkembangan. Sementara itu, kolesterol berfungsi sebagai prekursor pembentuk hormon steroid yang berperan dalam reproduksi unggas. Nah, proses pembentukan kuning telur itu dikontrol oleh hormon reproduksi seperti FSH. Nah, FSH ini atau follicle stimulating hormone berfungsi merangsang pertumbuhan folikel, dan dalam materi dijelaskan bahwa peningkatan kadar FSH terjadi sekitar 15 jam sebelum ovulasi.
Selain itu, estrogen dan progesteron juga berperan penting dalam mengatur sintesis protein dan lipid yang disimpan dalam kuning telur. Setelah folikel mencapai ukuran maksimum, terjadi ovulasi, yaitu pelepasan kuning telur menuju infundi bulung untuk melanjutkan proses pembentukan telur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sintesis putih telur atau albumen sintesis. Nah, setelah ovulasi, kuning telur itu masuk ke bagian magnum pada oviduct. Magnum ini merupakan bagian terpanjang dari oviduct dan menjadi tempat utama pembentukan putih telur atau albumen. Nah, proses pembentukan albumen berlangsung sekitar 3-3,5 jam. Nah, albumen memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai sumber protein bagi embrio, sebagai bantalan pelindung terhadap benturan, sebagai sumber air bagi perkembangan embrio, dan sebagai sistem pertahanan alami terhadap mikroorganisme. Nah, albumen ini tersusun atas beberapa protein utama, yaitu opalbumin sebesar 54%, opotransferin atau konalbumin sebesar 13%, opomucoid sebesar 11%, opoglobulin sebesar 8%, lisogim sebesar 3,5%, dan terakhir ada opomucin sekitar 1,5-3%. Nah, data ini menunjukkan bahwa putih telur itu bukan hanya terdiri dari air, melainkan merupakan campuran protein yang sangat kompleks. Nah, masing-masing protein ini memiliki fungsi tertentu juga. Nah, di mana opalbumin ini merupakan protein utama yang berfungsi sebagai sumber nutrisi. Opotransferin ini berfungsi mengikat zat besi sehingga menghambat pertumbuhan bakteri. Lisogim ini berfungsi sebagai antibakteri alami, sedangkan opomucin ini berperan dalam menjaga kekentalan dan kestabilan struktur putih telur. Nah, sintesis albumen ini sangat dipengaruhi oleh hormon estrogen. Mekanismenya dimulai ketika estrogen masuk ke dalam sel-sel magnum dan berikatan dengan reseptor estrogen. Kompleks estrogen dan reseptor tersebut kemudian masuk ke inti sel dan merangsang pembentukan mRNA. Selanjutnya, mRNA digunakan untuk mensintesis berbagai protein penyusun albumen. Nah, oleh karena itu semakin tinggi aktivitas estrogen, maka semakin tinggi pula kemampuan oviduct dalam menghasilkan protein putih telur. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sintesis kerabang telur atau sel sintesis. Setelah albumen terbentuk di oviduct bagian magnum, albumen terus bergerak ke ismus untuk pembentukan membran kerabang, kemudian menuju uterus atau sel gland untuk pembentukan kerabang telur. Kerabang telur ini tersusun terutama oleh kalsium karbonat atau CaCO3. Nah, kerabang ini memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu pelindung isi telur dari kerusakan fisik, mencegah masuknya mikroorganisme, serta memungkinkan terjadinya pertukaran gas bagi embrio melalui pori-pori kerabang. Nah, proses pembentukan kerabang telur ini merupakan tahap paling lama dalam pembentukan telur, yaitu berlangsung sekitar 18-21 jam. Nah, pembentukan kerabang telur ini memerlukan pasokan kalsium yang sangat besar. Jadi dalam satu butir telur, ayam harus menyediakan sekitar 2 gram kalsium untuk membentuk kerabang yang sempurna. Oleh karena itu, metabolisme kalsium menjadi sangat penting pada ayam bertelur. Nah, vitamin D itu juga nggak kalah penting dalam pembentukan kerabang telur, di mana vitamin D ini berperan dalam mengaktifkan bentuk hormon aktif, yaitu 1,25 dihidroksivitamin. Nah, kalau nggak salah itu 1,25 dihidroksivitamin D3 yang membantu penyerapan dan penggunaan kalsium dalam tubuh. Selain itu terdapat juga kalsium binding protein atau CABP yang berfungsi mengangkut ion kalsium menuju kelenjar kerabang. Sintesis kelenjar kerabang kalsium BP ini dipengaruhi oleh vitamin D3, estrogen, dan progesteron. Nah, selama proses kalsifikasi, ion kalsium dari darah akan dipindahkan ke uterus, kemudian diendapkan secara bertahap pada permukaan telur hingga terbentuk kerabang yang keras. Pada tahap akhir pembentukan, kerabang juga terdiri dari pembentukan pigmen warna yang berwarna coklat kerabang serta lapisan kutikula yang berfungsi melindungi pori-pori telur dari kontaminasi mikroorganisme.
Nah, setelah seluruh proses itu selesai, telur bergerak menuju vagina dan akhirnya akan dikeluarkan melalui kloaka dalam proses yang disebut oviposisi. Sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk yang mendengarkan, dan saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan pada saat saya menjelaskan, dan saya ucapkan terima kasih.